Shalom hubata haganupan. Shalom huma banina siam orang tua nami, pakon hasoman yang mengikuti ibadah Natal tuntunan, pakon acara HUT seksi nama poso GKPS secara live streaming di rumah. Sedikit pengumuman dari kami, segala alat komunikasi boleh dinonaktifkan atau di mode silent. Sebelum memulai ibadah, marilah kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari teman-teman kita tundukkan kepala, rendahkan hati kita, datang kepada Tuhan, siapkan hati pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdiri. Mandoding Mahita, Haleluya nomor 32, ayat sada pakon 2. Ibagas gorani na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Hatengeran ni uhur do hataon anja hataluk jaloon. Domaroh Kristus Yesus hutanoon, lahu paluah kon pardosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo Mahita, ham Tuhan ne bata Bapa nami na inaguri atas, ipuji hanami dogoranmu na pasingin, halani nadop iparayak ham hanami marhitay anakmu Yesus Kristus. Itogu ham do hanami humbay hagolapan, hubani haliharon, gabi marperdomuan hanami pakon ham, janah dom magabe bangsamu hanami, malas tumang do uhur nami, lahu mamuji pasangap kon ham, jalo hamma pamujian nami, ibagas Yesus Kristus. Amin. Hundul makuria. Puji hita Tuhan ta, mandoding mahita, haleluya nomor 400 siap lonom ayat sada tambah tolu. Tuhan
riap ma hita jongjong. Martonggo mahita mansapot hondo satta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata, roh doha nami hulebeimu, ibagas unduk pakon toruh ni uhur, halani hapasingon pakon holongmu. Uripi hanami, ase mangguri ibagas hasitonganmu. Hotop do hanami lang pursaya, bani padan haluahon, sunay pakkasumanion na binagahkonmu ben nami. Mambahin gati hanami marpangun sandean bani diri nami sandiri. Inma marhite na marusaha, membeni diri nami, marhite arta pahabayakon parduniaw. Iha tahun hamdo, ulang patupuban nima arta na dong itanohon, tapi pindahi hanima ma arta na inaguri atas ay, tapi arta na itanoh ondo iperlele hanami. Hambaga, maidok mahurmu benami. Iha tahun hamdo, ija artamu, ijaido uhurmu. Siholdo hanami, asepita bagama, pengaluk pakon hadiron nami. Arta parduniaon, parsatokinan do HP ale Tuhan. Pitahando arta na tetap ale Tuhan. Ham Jehovah, hamdo haparusan nami. Hamana gabe habulan nami, hubamu nami matong sandiri. Nuan iakui hanami do haganup dosa namiin. Halaniay roh do hanami hulebeimu mansopot hondosa pakon hahurangan nami. Ham Tuhan, marpangulaki ma uhurmu mangidah haganup hahurangan namiin. Idop ma uhurmu, sasap hamma dosa nami. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan anjaha si palua hanami. Amin. Tangar anjaha haporsai hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan di dosa. Anggo marperlahu hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin. Saor do hita sama hita, anjaha ipaborsih daroh ni Yesus, anak ni Indo hita humbani sagala dosa. Ibagas holong di nebata Bapa, doma isasap haganup dosata, halaniai pataridahkon hita ma tanda-tandani pergoluhan nabayu. Hasangapon ma bani nebata ibabu. Amin. Hundul makuria. Mandoding hita use, haleluya nomor 44 ayat sada das humbani tolu. Riap ma hita jongjong. Saksihon hita ma haporsayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, badisap tanoon. Ahu porsaya, bani ni bata Bapa, pargogoh na sa tarimbang, namanop palangit pakon tanoon. Ahu porsaya, bani Yesus Kristus, anak ni bata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhiti tunduy na pasing,
nama naron na parngit, bani panorang ni si Pontius Pilatus, ipar silangkon, matei anjai tanom, turun hunogoritoru, mulak manggolu humbani na matei, bani ari patuluhon. Naik ku surga, anjara hundul isyamun nene bata bapa, pargogoh na sotarimbangin, hunjay ma iya mulak magira, laho mamuhumi halak na manggulu, akon na dot matei. Au persaya ban betulnya pasing, bani kuria persadaan nama pasingin, persauran ni segala nama pasingin, bani hasasapan di dosa, bani perpohon ni akula, pakon bani habeluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Hundul ma kuria. Sonari das mahita bani acara khusus naparlobe Aima membasa tonah ni pimpinan Sinode GKPS. Gereja Kristen Protestan Simalungun GKPS nomor 62 pitu garis miring tolu strip PP garis miring 2020 hal tonahni pimpinan Sinode Bani hari ulang tahun seksi nama poso GKPS 2020 nahina holongan haganup kuria GKPS tiba pangantar jemaat Bani Iana Nibe idop niwur pakon dame ma Bani Nasiam haganup ibagas gorani Tuhan Yesus Kristus salaku parmahan nasiam humbani gokni hahuron nami dohanami martarima kasih halani hasir siron nasiam memestahon hari ulang tahun nama poso GKPS nadap gok 67 tahun bani pandorangon malas tumangdo uhur nami mardingat kasadaran ni haganup nama poso GKPS pasal hojong-jongan ni nafita salaku angkula ni Kristus inma kuryain ambani ai hihasilhon hanami depatupuhon tona parmahani nami nagabe parhite nami manise nasiam haganup hasoman saha persayaon ni kuryaon sada mamungka humbani tanggal 26 Desember tahun 1953 jongjong ma seksi kategorial nama poso Kristen Protestan Simalungun NKPS bani pardalani marubah dogorani gabe pemuda gereja Kristen Protestan Simalungun PGKPS dop ibarlukakon tata gereja nah baru marhite sidang sinode bolon ke-48 maronjolan bani tata kerjani iras mihon magorani seksi kategorial on gabe seksi nama poso gereja Kristen Protestan Simalungun NGKPS totu domai bagas ipingkirhon pakon itu limit mati kita pasal perubahan di goran injana i atas ni haganupanai sadah don nagabe tujuani aima sona ase lambin torsa mardalan horja pandilion ni seksi lan laho marasa daon marsaksi pakon mangindah itonga-tonga ni kuryain 2 bani haganupanin ganup dohita maningon maratongonkon sada asintongan na banggal pabua ondo su tangan ni generasi nama poso do masa depan di dunia on sonaima homa agi kuryain aima umbani sidiana tubuh abani abad milenial ona sihol gabe martoras bani panorangni anjaha parpodoman ubani nasiol imasuki hitam mahoma milenial napatuluhon ni hak Kristen on magabe panorangna topat bani laho mangida pakon manuli mati lambin bagas pasal sona banggal ni panaran ni naposo ikuryain lanjar mangerakon jana mamuhai hahuron ni sedia laho mambereon hadiri ononi bani bageni horja i tonga-tonga ni kuryain tolu martara makasih dohita umbari Tuhan halani diardo mardalan rapat pengurus lengkap RPL seksi nama poso GKPS bani tanggal 25 sampai 26 September 2020 nasalpu anjai jalo peserta RPL laporan pertanggungjawaban ni pengurus pusat seksi nama poso periode 2015 sampai 2020 jana doma homa itetapkan program ni seksi on diardo homa mardalan periodisasi kepengurusan anjaha doma terpilih pengurus sinode nama poso GKPS periode 2020 sampai 2023 nah ilantik pimpinan pusat bani hari Minggu 4 Oktober i GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar
Andohar marite pengurus nabaruon, lambiro torsani warja, pangidangion di seksi nama poso GKPS. Selamat hari ulang tahun nama poso GKPS ke-67. Salam pakon tonggo pimpinan Senode GKPS. Pendeta Dr. Dedi Fajar Purba Eporus dan Pendeta Dr. Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Terima kasih. Nama ngihut Aima video vokal grup nama poso. Matias, kami pasti menang. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia tembus 200.000. Kita beralih ke informasi selanjutnya berdasarkan data yang dijalankan September terdapat penambahan berdasarkan data 1.046 kasus hingga total kasus COVID-19 di Indonesia. Rolling action. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
mengucap syukur dengan bertambahnya umur kita. Hari ini, kita nama Poso GKPS berulang tahun. Begitu banyak ucapan cinta dan harapan dari segenap handai taulan. Begitu bahagia, begitu berbunga-bunga, begitu mendambakan cinta dan harapan dari Tuhan, sahabat, saudara, dan cinta kita semua. Begitulah yang kita ikut rasakan di hari ini, di hari ulang tahun ini. Mari kita banyak merenung apa yang sudah kita lakukan bersamanya untuk gereja ini. Apa yang sudah kita rencanakan tentang masa depan bersamanya untuk jemaat ini. Kebahagiaan apa yang sudah kita nikmati bersama. Dan masalah apa yang ada di antara kita. Banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala ini. Banyak sekali ide yang muncul di kepala ini. Banyak sekali rencana yang ingin disampaikan kepadamu. Bagaimana kalau kita berpikir bersama Tuhan? Masih adakah ingin kita selalu berkarya dalam nama Tuhan? Ya Tuhan, maukah Engkau ikut bersama kami untuk memikirkan semuanya, memikirkan semua rencana masa depan kami. Paling tidak, kami menginginkan suatu harapan dalam sebuah perenungan. Engkau tahu jawaban apa yang kami inginkan. Suatu harapan yang menjanjikan. Suatu harapan yang memperkuat hubungan bersama. Suatu harapan yang bisa membuat masa depan kami menjadi lebih bermakna. Ya Tuhan, bisakah kita melakukannya hari ini, di hari ulang tahun ini? Bisakah kita memulainya dari awal? Apa yang menjadi harapan masa depan kami? Bisakah kita mencoba untuk selalu berpikir positif terhadap perwujudan kasih kita bersama? Ya,
Kami akan memulainya dari titik ini, di mana kami tidak berada jauh darimu, bahkan sangat dekat, di mana cinta kasih sedang diuji dan ditantang dalam sebuah harapan masa depan. Kami akan memulai untuk selalu berpikir positif tentang suatu harapan. Suatu harapan yang menjanjikan keindahan. Mari, nama Poso GKPS Bunga Gereja. Mari, bersama kita semua dan bersama kasih Tuhan, kita percaya, sungguh percaya, masa depan kita akan menjadi sangat luar biasa. Tunjukkan degup jantung, derap langkah, kobaran semangat pemuda gereja. Karena Tuhan sudah memberikan pelangi kasih-Nya untuk kita semua. Rencana Tuhan akan indah pada waktunya. Selamat ulang tahun nama Poso GKPS. Kasih Tuhan menaungi seluruh cinta kasih dan harapan kita semua. Amin. Mari kita berdiri, teman-teman. Nasyam hasoman hagarup na posoi marsadaman ibagas Yesusi ambukon hama uhun murale buki tota pujur maham manjalo Yesusi. Nama Poso duduk kembali. Kepada jemaat yang terkasih, sahabat-sahabatku semuanya, mari kita tundukkan kepala kita, kita menutup mata dan menyatukan hati kita untuk memanjatkan doa-doa kita dan permohonan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Sampai boleh pada detik ini Tuhan kami berkumpul bersama-sama
untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dalam rangka perayaan Hari Natal Tuntunan dan ulang tahun Pemuda GKPS Bekasi Tuhan. Bapa, tidak terbilang sungguh berkat-berkat yang telah Kau berikan ke dalam kehidupan kami Bapa. Dari sejak kami membuka mata pagi hari ini Tuhan, hingga kami berada di tempat ini. Bahkan jauh Tuhan, hari-hari yang lalu Bapa, bahkan bulan-bulan yang lalu, tahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum kami dilahirkan Tuhan, Engkau sudah merencanakan segala kebaikan dan juga berkat-berkat untuk kami. Tuhan, siapalah kami manusia ini Bapa, yang begitu layak mendapatkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala hal yang sudah kami lewati di tahun ini Tuhan. Boleh kami katakan adalah tahun yang berat. Banyak di antara kami Tuhan yang mungkin mengalami kesedihan, melewati masa-masa yang sangat sulit, bahkan mungkin sudah terjatuh dan tidak berpengharapan lagi. Tapi Bapa, kami tidak melihat masalah kami Tuhan. Kami melihat Engkau lebih besar dari masalah kami, sehingga kami yakin Bapa, kami bisa menghadapi apapun itu Tuhan. Pergumulan-pergumulan dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami di sini mau menyatukan hati kami Tuhan, mau menundukkan kepala kami dan merendahkan hati kami Tuhan, untuk menaikkan permohonan-permohonan kami Tuhan, yang kami harapkan Bapa, mungkin di tahun 2021 Engkau akan memberikan jawabannya kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja ini yang Kau sediakan bagi kami pemuda-pemuda-Mu Tuhan, untuk bisa mendapatkan berkat firman Tuhan dan juga menjadi tempat kami untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kepengurusan di GKPS Bekasi, setiap orang-orang yang bersedia hati Bapa, memberikan waktu, tenaga dan pikirannya Tuhan untuk berada di gereja ini Tuhan, tetap menyediakan pelayanan selama masa-masa pandemi ini Tuhan. Terlebih di tahun 2020 ini Bapa, kami begitu banyak merasa kehilangan dan kekurangan Tuhan dalam pemberitaan firman Bapa. Namun Tuhan, dengan teknologi yang sudah Tuhan sediakan di tahun ini, semuanya terasa tidak berarti Bapa, karena kami tetap dapat menikmati santapan rohani yang disediakan oleh gereja kami Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala orang yang bekerja Tuhan di gereja-Mu ini Bapa, dari pendeta, dari majelis Bapa, dari pengurus sektor Tuhan, dari pengurus seksi-seksi, dari Bapak, Inang, pemuda Bapak. Terima kasih Tuhan, berkatilah setiap orang-orang yang sudah menyediakan waktu, hati dan pikiran mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan Tuhan, limpahkan juga mereka damai sejahtera dalam hati mereka Bapa, supaya mereka tidak jemu-jemu dalam memberikan pelayanannya Bapa kepadamu. Dan semoga apa yang mereka lakukan Bapa membuat nama-Mu semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang mendapatkan berkat. Terlebih dan terkhususnya Tuhan kepada tim multimedia kami Bapa, yang kami sangat tahu Tuhan mereka bekerja tanpa lelah Tuhan. Mungkin 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu Tuhan mereka tidak berhenti Bapa untuk memproses, untuk membuat semua tatanan ibadah ini berjalan dengan luar biasa Tuhan. Bapa, Engkau yang mengetahui setiap perjuangan dan isi hati mereka Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga yang memberkati mereka Bapa, supaya mereka boleh diberikan kesehatan Tuhan, boleh diberikan juga rezeki yang berlimpah Bapa, supaya mereka juga boleh dalam pelayanannya kepadamu Tuhan mendapatkan damai sejahtera dan juga penuh dengan sukacita Bapa. Dan biarlah juga orang-orang yang belum tergerak Bapa untuk memberikan waktu, tenaga dan pikiran mereka dalam pelayanan di gereja ini Tuhan, Engkau boleh menggerakkan hati mereka Bapa, supaya di waktu-waktu berikutnya Bapa kami boleh semakin kompak Bapa, dan memiliki juga sumber daya manusia yang potensial Bapa, yang bisa membangun gereja-Mu menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami mau berdoa untuk pergumulan-pergumulan pemuda yang saat ini mungkin masih tetap ada Tuhan, untuk adik-adik kami yang sedang dalam masa pendidikan. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam masa pembelajaran mereka di masa
masa yang sulit ini juga Tuhan metode pembelajaran yang berbeda dengan yang biasanya. Biarlah kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat bijaksana dan roh kedisiplinan Tuhan, supaya mereka boleh tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada mereka, dengan belajar yang serius, belajar yang rajin. Karena bagaimanapun juga Tuhan, mereka tetap harus mendapatkan pendidikan. Dan biarlah kiranya Engkau melindungi mereka Bapa, memberikan mereka kesehatan Bapa, menjauhkan mereka dari pikiran-pikiran yang negatif Tuhan dalam masa-masa ini Bapa, supaya mereka boleh sukses Tuhan dalam pendidikan mereka dan juga boleh membanggakan keluarga mereka Tuhan. Kepada pemuda-pemuda kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang kesulitan dalam mencari pekerjaan Tuhan. Bapa, sebelum masa pandemi ini mencari pekerjaan sudah sangat sulit, ditambah lagi pandemi ini Tuhan. Ini menjadi tantangan yang luar biasa berat bagi kami pemuda-pemudamu yang ingin mengadu nasib Bapa di kota besar ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau tetap memberikan kami kesabaran, kesehatan dan kekuatan Tuhan dalam mencari pekerjaan. Meskipun sampai saat ini kami masih ada yang belum bekerja Tuhan, tapi kami mau berdoa Bapa supaya mereka tetap dikuatkan hatinya Bapa, dikuatkan langkahnya Tuhan, dan Engkau berikan mereka kesehatan dan juga sukacita Bapa, supaya mereka tidak lelah dan tidak menyerah Tuhan, sampai nanti mereka juga bisa mendapatkan rezeki pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan kemampuan mereka Tuhan. Begitu juga kami yang sudah mendapatkan pekerjaan, biarlah kiranya Engkau melindungi hati kami Bapa, supaya kami boleh bekerja dengan jujur, supaya kami boleh bekerja dengan baik Bapa, supaya kami boleh bekerja sama seperti kami bekerja untuk Tuhan Bapa, supaya kami tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bisa menyebabkan kami Bapa kehilangan pekerjaan kami. Lindungi kami juga Bapa dari orang-orang yang memiliki keinginan jahat kepada kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami lakukan dalam pekerjaan kami juga boleh semakin memuliakan nama Tuhan, boleh juga untuk kami memperbaiki diri kami lebih lagi dan lebih lagi, karena kami percaya Tuhan, jika kami ikut Engkau Bapa, kami akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pemuda-pemuda kami yang saat ini mungkin sedang dalam masa pencarian panjang Tuhan untuk tambatan hati mereka Bapa. Tuhan, Engkau yang mendengarkan setiap tangisan mereka dalam doa mereka di setiap malam Bapa. Kerinduan mereka untuk memiliki pasangan Tuhan, biarlah kiranya Engkau menguatkan mereka lebih lagi Tuhan, dan segera mempertemukan mereka Bapa dengan jodoh yang setara dengan mereka Bapa, yang sesuai dengan mereka. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang akhirnya menyerah dan memilih berpaling dari Engkau Tuhan karena ada perbedaan Tuhan. Bapa, kami mengasihi saudara-saudara kami yang memutuskan hal tersebut Tuhan. Biarlah kiranya Bapa Engkau menjauhkan pemuda-pemuda kami yang meninggalkan Engkau karena seorang wanita atau seorang laki-laki Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menguatkan hati mereka Bapa, agar mereka boleh tetap percaya dan beriman teguh Bapa, bahwa doa mereka Tuhan sewaktu-waktu nanti akan Engkau jawab sesuai dengan waktu-Mu Bapa. Kepada pemuda-pemuda kami juga yang saat ini sudah memiliki pasangan Tuhan dan yang sudah ingin berencana untuk melangsungkan pernikahan, biarlah kiranya Engkau juga memberkati Bapa setiap rencana-rencana yang mereka perbuat. Biarlah kiranya Engkau juga yang mengurapi Tuhan setiap hubungan mereka Bapa, agar kiranya apapun yang mereka rencanakan Tuhan boleh berjalan dengan lancar Bapa, dan sampai pada tahap yang berikutnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua yang sangat kami kasihi Tuhan. Berikan mereka kesabaran Bapa dalam menghadapi kami pemuda-pemuda yang mungkin pada masa-masa ini Bapa menjadi lebih sulit untuk ditangani Bapa oleh orang tua kami. Bapa, kami tahu Bapa banyak pemuda yang ingin dimengerti Bapa, sehingga mereka melupakan bahwa mereka juga adalah seorang anak yang memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Biarlah kiranya Tuhan di masa-masa ini Tuhan kami boleh tetap rendah hati Tuhan untuk menghargai orang tua kami Bapa. Dan Kau juga boleh memberikan juga orang tua kami kesehatan Tuhan, kesabaran dalam menghadapi kami, supaya masa-masa ini boleh terlewati Tuhan, dan setiap anak dan orang tuanya boleh tetap kompak Bapa. Dan di hari nanti pada masa-masa kesulitan ini sudah selesai, kami boleh bersama-sama tetap hidup rukun, berbahagia Bapa antara keluarga kami Tuhan. Bapa, kami juga mau berdoa untuk gereja-gerejamu yang ada di dunia selain GKPS ini Tuhan,
Bapa, banyak orang yang tidak bisa merayakan Natal seperti kami Tuhan. Bukan hanya tidak bisa merayakan Natal, bahkan mereka harus mengungsi ke hutan, ketakutan, dan dibantai oleh orang-orang Bapa. Bapa, kami tidak punya kuasa untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini Tuhan. Tapi kami mau berdoa Bapa, lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera dan sukacita dalam pengungsian mereka Bapa. Dalam ketertindasan mereka Tuhan, Engkau yang melindungi mereka. Mungkin mereka tidak bisa merasakan apa yang seperti saat ini sudah kami rasakan Bapa. Bisa duduk tenang, menikmati jamuan pelayanan dan juga firman. Bahkan mereka untuk memikirkan makanan mereka saja mereka sudah kesulitan Tuhan. Tapi kami percaya Bapa bahwa Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Biarlah kiranya tangan kasih-Mu Tuhan sampai kepada mereka dan melindungi mereka dan tetap memberikan mereka pengharapan Bapa sampai cahaya itu datang Tuhan Yesus. Bapa, berikanlah kedamaian kepada negara ini Tuhan, Indonesia. Begitu banyak penderitaan yang sudah kami lewati Bapa, bahkan di luar tahun pandemi ini Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami kesatuan hati Tuhan untuk bersama-sama menjalani hidup ini dengan damai Bapa. Saling tolong menolong Tuhan, tidak ada penindasan dan tidak ada kekerasan Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang di luar sana yang masih merasakan kesedihan dalam kehidupan mereka dan juga masih merasa kekurangan dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu melindungi mereka bersama-sama dengan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa, jika memang Engkau mengizinkan Tuhan, angkatlah segera pandemi ini agar segera berlalu Tuhan. Begitu banyak kerinduan-kerinduan kami Bapa, terlebih di gereja-Mu ini Tuhan Yesus, yang akhirnya harus kami tunda Tuhan karena pandemi ini Bapa. Namun demikian juga kami tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan, bahwa segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami, pencobaan, masalah yang Kau izinkan boleh terjadi di tengah-tengah kami Bapa, adalah untuk menguatkan iman kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami supaya kami boleh melihat Tuhan rancangan-Mu Bapa, supaya kami boleh bersabar, boleh diberikan keterbukaan hati Tuhan untuk melihat rancangan-rancangan-Mu, supaya kami boleh bertahan dan tidak menyerah Bapa. Terlebih kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang mungkin saat ini sudah menjadi korban Bapa dari pandemi ini. Tuhan, banyak berita kehilangan atas penyakit COVID-19 ini Tuhan Yesus. Bapa, kami tidak bisa mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, tapi Bapa, biarlah kiranya Engkau yang menjamah setiap keluarga yang mungkin kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, yang saat ini mungkin sedang terbaring sakit di rumahnya Bapa, yang saat ini masih sedang berduka atas kehilangannya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjadi perlindungan, biarlah Tuhan Yesus Engkau yang menjadi penghiburan sejati bagi setiap orang Bapa. Dan biarlah Bapa, melalui pencobaan ini Bapa, kami tetap melihat kebaikan nama Tuhan. Kami boleh tetap percaya dan kami boleh semakin meyakini Tuhan bahwa Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Bapa, banyak hal-hal yang menyedihkan, banyak hal-hal yang menyesakkan hati kami Tuhan selama tahun 2020 ini. Tapi kami juga masih berpengharapan bahwa Tuhan akan memberikan hari-hari yang lebih baik lagi bagi kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit ini kami tetap bersyukur Tuhan bahwa kami masih ada di sini, bahwa kami masih bisa menikmati berkat-berkat ini Tuhan. Biarlah kiranya pemuda-pemuda GKPS Bekasi boleh menghitung berkat ya Bapa, untuk setiap apa yang mereka peroleh dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, menjelang akhir tahun ini kami masih banyak memiliki rencana-rencana dalam peribadatan di GKPS Bekasi ini. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati Bapak setiap rencana yang akan dipersiapkan Bapak, terutama untuk persiapan ibadah untuk akhir tahun Bapak di malam tanggal 31 Agustus dan juga di 1 Desember dan di tanggal 1 Januari Tuhan. Biarlah kiranya Bapak semuanya boleh dilancarkan Tuhan, semuanya boleh diberikan kelancaran dan banyak umat-Mu ya Bapak yang boleh mendapatkan berkat atas pelayanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus,
Mungkin masih banyak lagi doa-doa yang belum sempat kami sampaikan kepadamu melalui mimbar ini Tuhan. Tapi kami percaya Bapa, di dalam setiap doa kami Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami. Dan kami yakin Bapa, Engkau akan menjawab doa-doa kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami kedamaian hati dan kekuatan dalam menghadapi pencobaan-pencobaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa, baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mandoding mahita, haleluya, nomor 45, ayat sada pakon 2. kasih Allah atas penyertaan-Mu Tuhan. Sejenak kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat menerima pesan kasih-Mu yang indah bagi hidup kami, rencana-Mu yang indah bagi hidup kami. Berbicara Tuhan kepada kami, pribadi lepas pribadi, layakkan kami Tuhan agar datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom pemuda. Firman Tuhan untuk kita hari ini pada tanggal 26 Desember 2020 sekaligus Natal tuntunan dan secara khusus memperingati hari ulang tahun Seksi Pemuda di GKPS yang ke-67, diambil dari Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 sampai 21. Kita baca secara responsoria. Saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Enang Pakona Soman membaca ayat yang ganjil, dan kita membaca secara bersama-sama pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-21. Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya,
ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak bersama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata dan perbuatan-perbuatan dalam Allah. Ya, demikian firman Tuhan. Shalom sekali lagi untuk Bapak Inang, Pakon Hasoman nama Poso. Shalom. Selamat Natal. Selamat Natal untuk Bapak Inang, Pakon Hasoman yang sedang menyaksikan juga secara live streaming di tempat masing-masing. Bapak Inang, perlu kita sadari, setuju atau tidak, kita sebagai manusia pasti pernah merasakan suatu ketidakpuasan dalam hidup ini. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin menurut orang lain sudah lengkap, sudah sempurna, tapi di dalam diri kita masih ada sedikit yang kurang. Kita sudah kuliah, wih hebat ya dia kuliah di tempat yang favorit. Tapi dalam benak kita pasti berpikir, aduh setelah kuliah gimana, aduh skripsi seperti apa, aduh tugas kuliah seperti apa. Nanti setelah kita sudah lulus dari kuliah, wih orang lain berpikir, wah hebat ya anaknya sudah lulus kuliah. Tapi dalam diri kita ada lagi yang ingin kita capai. Wah tapi kan saya belum bekerja, aduh bagaimana nih, nanti mama papa malu, kita sudah disekolahkan tinggi-tinggi tapi belum mendapat pekerjaan. Setelah bekerja ada lagi tuntutan yang lain. Setelah bekerja, ih hebat ya sudah bekerja anak ini, ih siapa pasangannya? Nah ini buat pemuda, siapa pasangannya? Jadi udah bisa lah, kapan tanggal? Kita cuma bisa jawab hari Sabtu nang, ya kan? Nah banyak kita selalu mengalami ketidakpuasan dalam hidup ini. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ini terjadi percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Jadi seorang Nikodemus ini, dia itu seorang pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Mungkin kalau kita analogikan di sekarang, mungkin dia sudah posisinya sebagai manusia, sebagai seorang individu. Dan dia datang seperti di ayat 2, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan petanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Tuhan tidak menyertainya. Seorang yang mungkin sudah terhormat sebagai manusia, datangnya pun malam-malam. Mungkin dia bisa jadi, menurut pemahaman saya tuh, malu, gengsi. Sifat asli manusia juga ada tuh, gengsi, bahwa wah nanti kalau dilihat orang pada siang hari dikira, wah benar nggak nih pemimpin agama, kok nanyanya kepada seorang Mesias. Dia datang, dia sadar betul bahwa dalam dirinya masih ada kekurangan dan masih ada sesuatu yang belum tercapai dalam dirinya, masih ada ketidakpuasan yang belum bisa terjawab dalam hidupnya itu. Kita pun sama seperti Nikodemus ini. Kita masih ada yang kurang. Kita bertanya kepada manusia, bahkan ada sesuatu hal yang tidak lengkap dalam hidup kita. Tanpa sadar kita mencarinya bukan kepada Yesus, bukan kepada Tuhan. Hasoman nama Poso yang ada di sini mungkin bisa mengingat-ingat kembali. Kalau kita senang, wah, puji Tuhan, haleluya, terima kasih
Kadang malah ada yang suka lupa bahwa wah itu mah karena hebat saya, emang gue pinter, emang saya diberkatin, emang saya berbakat. Tanpa kita sadari sebenarnya itu semua berasal dari Tuhan. Pertanyaan yang besar, apabila kita di dalam kesusahan, di dalam posisi yang terendah dalam hidup kita, apakah kita bisa mencari Tuhan juga? Apakah kita bisa memuji Tuhan juga? Dalam nats ini juga diceritakan bahwa Tuhan menjelaskan kepada Nikodemus bahwa aku berkata kepadamu pada ayat 3, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tapi jawab Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau dia sudah tua? Ini sama seperti kita, pemikiran kita sebagai manusia. Kita berpikir secara logika. Kita tidak sepintar-pintar apapun kita sebagai manusia, semulia-mulia apapun kita yang diciptakan, kita tidak mungkin bisa melampaui hal-hal surgawi. Tuhan Yesus berkata pada ayat 5, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang tidak dapat dilahirkan kembali dari air dan roh, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah sudah dilahirkan kembali? Tuhan Yesus sudah hadir, kalau kita mendengarkan khotbah kemarin pada tanggal 25, Bapak Pendeta menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah kita. Pertanyaan kembali, apakah kita sudah mau menerima Tuhan Yesus yang sudah ada di tengah-tengah kita? Bahkan di kondisi yang cukup mencekam ini, di tengah-tengah adanya pandemi yang secara global, Tuhan Yesus itu sudah ada di tengah-tengah kita. Apakah kita mampu? Apakah kita sudah lahir kembali seperti Tuhan? Sudah lahir ke dunia ini? Tujuannya semata-mata untuk menyelamatkan kita. Apakah kita sudah lahir kembali? Apakah kita sudah bisa menerima Tuhan kembali? Di dalam nats ini juga diceritakan bahwa ya bagaimana kalau misalkan secara logika kan bener yang dibilang Nikodemus. Bagaimana kalau orang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Pemikirannya cuma sampai sebegitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan bahwa hal-hal surgawi memang urusan Tuhan, tapi kita diberikan kuasa sebagai anaknya untuk melakukan hal-hal yang menurut kehendak-Nya. Kita lahir kembali oleh Tuhan, kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita patut mencontoh Nikodemus ketika dia melakukan sesuatu, ketika dia merasakan sesuatu yang tidak lengkap dalam dirinya, ketidakpuasan dalam dirinya. Dia tidak mencari siapa-siapa. Dia datang kepada Yesus. Makanya sama seperti yang disampaikan pada ayat 14, sama seperti Musa yang meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Karena apa? Pemikiran pada waktu itu zaman Musa menyelamatkan umat Israel dari negeri Mesir, itu rakyat bangsa Israel tuh bersungut-sungut. Di tengah perjalanan dia membantah dan bersungut-sungut kepada Musa, kenapa kau menjerumuskan kami keluar dari negeri Mesir? Kamu mau membiarkan kita untuk mati di tengah-tengah jalan. Pada tengah-tengah jalan itu Tuhan mendatangkan ular. Dan ketika ular itu datang dan membuat banyak korban, semua bangsa Israel memohon lagi kepada Musa, Musa tolong kami, bertobatlah kepada Tuhan. Ketika Musa menyampaikan, dibuatlah tiang tembaga berbentuk ular. Jadi barang siapa yang melihat ketika digigit ular itu, melihat tembaga ular itu, ia tidak mati.
Pada waktu zaman Taurat itu pemikirannya seperti itu. Nah, di Perjanjian Baru sama seperti manusia harus ditinggikan. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita diselamatkan. Pertanyaannya kembali, kita sudah 67 tahun seksi pemuda di GKPS. Apakah kita sudah memfokuskan diri kepada Tuhan? Apakah kita ketika kita ingin diselamatkan, apakah kita sudah kembali memfokuskan diri kepada Tuhan, mencari Tuhan? Kadang kita berpikir, memang kalau lagi susah aja kita, nantilah itu gampang, setiap hari Minggu beribadahnya kita. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya tiap nafas kita itu adalah berkat kasih karunia Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi kita harus percaya dulu kepada Tuhan, baru tidak binasa. Bukan karena kita sebagai anak Allah, bahwa mungkin ada yang sudah mendengar firman bahwa kita sebagai anak-anak Allah sudah punya privilege kalau kita akan diselamatkan. Sorry to say, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Allah, nggak mau, bukan itu yang kita capai, bukan itu yang kita jadi tenang dalam hidup. Jadi kita sesukanya di dunia ini. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu percaya kepadanya. Percaya kepada Tuhan supaya apa? Karena supaya beroleh hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab itu Allah mengutus anaknya yang tunggal. Coba kita bayangkan, Bapak Inang memiliki anak, satu-satunya anak misalkan, anak yang tunggal. Coba, siapa yang rela mengorbankan anaknya? Anaknya semata wayang, ayo nak, kamu pergi ke perang ya, ke medan perang ya. Nggak apa-apalah, berbakti untuk negara. Pasti secara manusiawi kita nggak rela. Secara duniawi, masih adanya yang lain, kenapa harus kita? Tapi balik lagi, pola pikir kita sebagai manusia berbeda sama pola pikirnya Tuhan. Melebihi dari segala yang kita pikirkan. Mungkin ada jemaat kita yang sudah divonis bahwa umurnya tinggal 3 bulan lagi. Siapa yang tahu kalau Tuhan berencana? Enggak, kamu belum. Di luar akal manusia bakal mungkin vonis medis sudah tidak mungkin tidak ada harapan lagi untuk hidup. Tapi kalau Tuhan belum berkata belum, kita bisa apa? Inilah yang mendasari betapa besar kasih Allah sampai Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk apa? Menyelamatkan kita. Bayangkan Tuhan, ini secara manusiawi ya, Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal, diutus ke dunia hanya untuk disalibkan. Kalau kita berpikir secara logika, ngapain kamu diutus ke sana tapi nggak balik lagi? Cuman untuk diolok-olok, disalibkan. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mau mengaruniakan anaknya itu yang tunggal, supaya kita diselamatkan. Bukan karena kita anak-anaknya lalu kita mendapatkan privilege diselamatkan, tapi kita diselamatkan karena kita percaya bahwa kita percaya pada Tuhan, karena itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup kita. Kita sudah ditetapkan sebagai anak-anaknya. Itulah makna Natal yang kita rayakan di setiap tahun ini, bahwa kelahiran Yesus Kristus membawa sukacita untuk kita, karena lahirnya Tuhan itu memberikan harapan untuk kita. Memberikan harapan untuk apa? Untuk diselamatkan. Seperti yang dikutip dalam Nats ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Apakah kita harus sama dengan dunia ini?
kita pasti akan dimusuhi oleh dunia ini. Pertanyaan, apakah kita mau selalu sama dengan dunia ini? Kalau nggak sama dengan dunia ini, kita susah dapat teman, Bang. Kalau nggak sama dengan dunia ini, susah lah kita. Nanti nilaiku susah lah, Bang. Dosen mana mau ngasih nilai, dosen mana mau ACC skripsi saya. Kalau nggak serupa dengan dunia ini, mana bisa aku dapat pekerjaan yang bagus? Pertanyaannya, apakah kita sudah pernah melakukan hal yang sama dengan dunia ini, tapi berjalan mulus sampai akhirnya? Sedikit kesaksian dari saya, pada waktu itu memang saya salah satu alumnus penderita COVID-19. Bukan berarti saya bebas ya, tapi saya menceritakan ini mungkin sedikit kesaksian bahwa Tuhan itu benar-benar baik, benar-benar ya, kalau bisa dibilang ada kata-kata yang lebih mulia dari baik, mungkin akan saya gunakan. Tapi Tuhan di situ seperti seakan-akan berbicara pada saya, Luther, kamu sudah lulus, kamu bekerja sudah bagus, kamu ada rencana yang mulia untuk kedepannya. Tapi coba deh, nih kamu hadapi. Mungkin waktu itu saya sempat meremehkan, pandemi ini hanya untuk orang-orang yang gak kuat aja nih imunnya. Gua kan makannya kuat, gua kan minum multivitamin rutin. Saya kan pakai masker. Siapa yang tahu kalau Tuhan izinkan? Tinggal jentikan tangan, Luther kena. Pada waktu itu saya divonis kena positif. Posisi di waktu itu saya kena, saya sudah saya nggak merasa bahwa itu pun posisi terendah saya dalam hidup, tidak. Tapi yang kita lakukan apabila kita serupa dengan dunia ini, bukan saja memberi dampak untuk kita, tapi dampak untuk orang lain di sekitar kita yang kita sayangi, yang kita kasihi. Puncak posisi terendah saya adalah pada saat keesokan harinya ayah saya juga kena, di mana dia sudah berusia lanjut. Resiko terselamatkannya mungkin nggak sebesar saya. Di situ saya merasa, Tuhan, di mana Tuhan? Tuhan, saya melakukan kok pelayanan, saya melakukan pelayanan, saya taat padamu Tuhan. Saya hormat pada orang tua. Tapi ternyata ada satu sisi di mana saya meremehkan apa yang mungkin pesan-pesan kecil yang diberikan oleh orang-orang terdekat saya. Saya mengabaikannya. Yang saya rasakan, kalau saya yang kena doang ya udahlah nggak apa-apa. Saya udah dirawat di rumah sakit, udah dapat perawatan yang intensif, ya mungkin beberapa hari sembuh. Enggak. Ternyata saya memberikan dampak ke orang-orang sekitar saya. Di situ saya merasa, Luther, ini akibat dari kelalaianmu. Saya blaming diri sendiri. Saya menyalahkan diri sendiri. Tapi ada beberapa kawan-kawan saya yang menyampaikan bahwa ini bukan aib. Ini adalah momen di mana kita naik kelas. Segala sesuatu yang terjadi apabila yang saya pahami, segala sesuatu yang terjadi apabila kita merasa posisi paling bawah, kita merasa sedih yang mendalam, kita merasa kenapa semua orang menjauhi saya. Itu saya mengajak teman-teman bahwa itu adalah kesempatan emas kita untuk naik kelas dari posisi kita yang sekarang. Kita tidak tahu rencana Tuhan apa.
Tuhan mungkin seakan-akan menggagalkan rencana kita yang kita udah susun, kita rancang beberapa bulan sebelumnya, kita rancang hampir mungkin setahun sebelumnya. Tuhan secara tidak langsung mungkin menggagalkan rencana kita yang ternyata mungkin saja dari rencana kita itu membawa kita kepada kehancuran. Kita tidak sadar karena apa? Secara manusiawi, gara-gara seperti ini nih, kenapa sih diizinkan ada pandemi ini? Padahal dari pandemi ini kita dituntut. Mungkin kita nih sebagai Nama Poso lebih sering waktunya di luar rumah. Lebih sering waktunya bersama teman-teman, teman tongkrongan, bersama pacar. Tapi di momen-momen pandemi ini kita diingatkan bahwa ayo di rumah saja. Ayo mulai mengakrabkan orang-orang yang sebenarnya lebih peduli daripada orang-orang lain yang di luar itu. Kita sakit, memang teman-teman kita di tongkrongan yang akan ngerawat kita. Kita sakit, memang pacar kita yang bisa langsung datang. Memang sahabat-sahabat kita yang nongkrong yang bareng itu bisa langsung datang ke tempat kita untuk merawat. Mereka atau orang-orang sekitar kita, orang-orang di rumah, bapak mama kita, kakak kita, orang-orang sekeluarga kita. Di momen ini kita diingatkan Tuhan juga bahwa selain kita percaya pada Tuhan, kita juga harus mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kita. Bagaimana bisa kita melihat kerajaan Allah, diterima oleh kerajaan Allah apabila kita tidak dilahirkan kembali oleh Roh. Bagaimana kita dilahirkan oleh Roh kalau kita tidak berdiskusi dulu dalam diri kita, apakah yang sudah saya lakukan sudah sesuai sama kehendak Tuhan? Melalui Natal ini Tuhan sudah mengaruniakan anak yang tunggal di tengah-tengah kita. Dia juga sudah mewariskan keselamatan yang harus kita kumandangkan supaya banyak orang yang ikut diselamatkan. Ini tugas yang cukup berat bagi kita. Kita itu Nama Poso, kalau kita analogikan, kita itu seperti tiang-tiang yang ada di gereja ini. Kita itu menopang. Supaya apa? Supaya tidak rubuh. Banyak tanggung jawab yang kita harus emban. Kitalah masa depan gereja ini. Kitalah masa depan keberlangsungan jemaat di gereja kita masing-masing. Coba kita bayangkan ketika gereja kita makin lama makin sepi pengunjungnya, makin sepi jemaatnya. Siapa yang bertanggung jawab? Pemuda, Nama Poso. Karena apa? Kita lah yang membuat pengaruh itu. Monoton ini pendetanya. Ini pelayanannya harus begini, harus begitu. Nggak bisa kita membawa metode yang lain. Kita sebagai pemuda harusnya bisa lebih berpikir inovatif. Di sini, di kondisi yang seperti ini, kita seakan-akan dipaksa untuk melakukan metode atau kebiasaan-kebiasaan baru. Disinilah momentum teman-teman Nama Poso untuk mengekspresikan bagaimana supaya gereja kita tetap menjadi sarana pengembangan iman. Betapa sedihnya kita banyak jemaat kita yang mungkin berpaling kayaknya lebih nyaman gereja di gereja lain. Kita bisa lebih gampang menerimanya, nggak terlalu monoton. Disinilah momentum kita mengekspresikan. Kita bisa lihat bahwa di multimedia ini mayoritas semua adalah teman-teman Nama Poso. Apakah mungkin? Apakah ketika pandemi ini tidak terjadi, apakah kita bisa melakukan hal seperti ini juga sebagai wujud alternatif dalam beribadah kita? Dan ternyata Tuhan seakan-akan mendengarkan
mendengarkan apa yang kita idam-idamkan bahwa kita mau dong berperan lebih. Di kondisi yang seperti ini kita dipaksa untuk berubah. Apa yang bisa kita berikan kepada gereja? Itulah salah satu aplikasi kita. Lahir kembali, bisa menerima dan percaya pada Tuhan dan bisa memberikan dampak kepada orang-orang sekitar kita. Bahwa di Natal yang ini, bahwa kondisi yang seperti ini kita bisa berpartisipasi lebih. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini saya mengajak teman-teman nama Poso, Bapak Inang semuanya untuk tetaplah hidup dalam kasih. Tetap semangat memberikan kasih dalam situasi apapun, terutama di dalam kondisi yang seperti ini. Kita diminta untuk mengumandangkan kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kasih Tuhan yang kita terima itu bersifat universal, bukan hanya untuk GKPS Bekasi, bukan hanya untuk jemaat GKPS. Kasih Tuhan itu untuk dunia. Apabila dunia belum merasakan kasih Tuhan, sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai anak-anaknya. Sama lah seperti kita, mana mau kita mempermalukan nama orang tua kita kan? Kalau kita sebagai anak, kita berkewajiban juga memuliakan namanya. Bagusnya itu, anak siapa itu? Nah, pasti gitu kan? Seperti itulah kita. Kita punya kewajiban untuk mengumandangkan kasih Tuhan yang begitu besar. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan lagi hamba. Kalau kita masih hamba, kita masih terpaku sama, kita harus takut. Nggak boleh loh seperti ini, terlalu saklek. Tapi kita bisa mengaplikasikannya dalam bentuk kita sebagai anak. Kita punya privilege, kita punya kebebasan yang juga merupakan tanggung jawab kita sebagai boundaries kita dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Secara khusus saat ini pada tanggal 26 Desember 2020 adalah peringatan hari ulang tahun Seksi Pemuda. Udah 67 tahun kita. Apa yang sudah kita berikan? Apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita sendiri? Orang tua kita masing-masing, keluarga, lingkungan kita, bahkan untuk gereja kita. Ini suatu pertanyaan besar dan sekaligus juga misteri dalam Seksi Pemuda juga. Bang, tapi kan masih banyak pergumulanku bang. Aku aja belum dapat kerja. Aduh bang, aku aja belum nggak tahu siapa jodohku bang. Sebab ada tertulis, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu benar terjadi. Saya ada kesaksian juga terkait hal itu. Masih banyak waktu kita bang? Aman ya. Saya ada kesaksian pada waktu itu saya mengalami kekhawatiran dalam mendapat jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Saya sadar waktu itu bukan tantangan soal di mana tempat saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi tantangannya pada waktu itu saya dihadapkan dalam kondisi keluarga, perekonomian keluarga sedang tidak sehat. Ayah saya menganggur, papa menganggur kurang lebih cukup lama, hampir 10 bulan. Perekonomian keluarga kita, sampai saya berpikir, ya udahlah, kayaknya nggak ada lah uang untuk kuliah. Yang saya lakukan cuma satu. Saya ingat yang dibilang bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Di saat yang sama saya juga aktif sebagai pemusik di seksi sekolah minggu. Yang saya lakukan cuman itulah yang saya bisa merasa terhibur dan saya merasa saya sukacita dalam melaksanakannya. Karena pada saat di momen berikutnya ketika saya tidak melayani, saya merasa, ada kekhawatiran lagi, saya kuliah di mana, orang nggak ada duit atau apa.
Singkat cerita, saya diterima di salah satu perguruan tinggi. Selang beberapa hari, ternyata dapat berita bahwa Papa dapat pekerjaan kembali. Wah, puji Tuhan. Kekhawatiran itu ada, tapi yang saya lakukan cuma berdoa dan melayani Tuhan. Saya nggak ada, bahkan yang saya lakukan itu mendaftar untuk membeli formulir ujian mandiri itu saja. Saya harus menggadaikan alat komunikasi saya. Saya gadaikan, saya beli formulir. Mama taunya pagi-pagi, ngapain kau? Nggak gereja? Nggak, Mah. Ada ujian. Oh, ujian. Ya udah, semangat. Berita itu membuat kita menjadi semangat. Siapa yang tahu kan bahwa ternyata berita bahwa saya diterima di salah satu perguruan tinggi itu membawa semangat untuk orang tua saya, membawa sukacita untuk orang tua saya untuk lebih semangat lagi mencari pekerjaan. Dan ternyata diberikan sama Tuhan. Jadi kalau teman-teman Asoman masih ada kekhawatiran dalam hidup ini, bang tapi gini, bang tapi gini. Coba saya tanya kepada teman-teman, apakah sudah mencari Tuhan dulu, baru memikirkan kekhawatiran kita? Seperti lagu tadi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Memang, percayakah kita bahwa waktu Tuhan itu memang waktu yang terbaik untuk kita? Satu lagu mungkin kita bisa sama-sama nyanyikan. Ini mungkin bisa menceritakan juga bahwa sehebat apapun kita, siapapun kita, itu semata-mata hanya karena kasih Tuhan saja. Semata-mata hanya hanya kemurahan Tuhan saja. Itu kita terima secara cuma-cuma loh. Apakah kita bisa menghadapinya ketika kita lagi merasa down? Apakah kita bisa tetap mengucap syukur ketika kita sedang berada di posisi terbawah? Yang tahu lagunya mungkin bisa nyanyi bersama ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulang satu lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, amat baik bagiku. Kita berdoa. Benar ya Bapa, Engkau sangat baik kepada kami ya Tuhan. Bahkan kepada kami yang berlumuran dosa ya Tuhan, Engkau selalu datang kepada kami ya Tuhan. Engkau selalu mengetuk hati, pikiran kami ya Tuhan, untuk selalu ingat akan Engkau ya Tuhan. Terkhusus ketika kami mengalami kondisi-kondisi terberat dalam hidup kami, seakan-akan kami tidak mampu Tuhan mengatasi hidup kami. Engkau hadir ya Tuhan, Engkau datang ke tengah-tengah kami ya Tuhan. Engkau begitu baik kepada kami ya Tuhan. Siapakah kami ini ya Tuhan, sampai Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela hadir ke tengah-tengah kami. Engkau menebus dosa kami ya Tuhan, semata-mata agar kami tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Agar kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, duduk bersama-sama dengan Engkau di surga. Tuhan, terkhusus untuk kami Tuhan, nama Poso GKPS Bekasi, biarlah Tuhan dalam kondisi yang seperti ini Tuhan, terdapat pandemi yang mengganggu segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu fokus kepada Tuhan. Ajar kami untuk selalu berkomunikasi pada Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena hanya melalui Tuhanlah keselamatan kami dapatkan ya Tuhan. Kami ada sampai hari ini ya Tuhan, boleh berkumpul di sini, boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami terkasih. Semuanya hanya karena kemurahan Tuhan kepada kami. Kasih Engkau begitu besar, bahkan melebihi akal pikir kami sebagai manusia. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap bisa mengumandangkan bentuk dari kasih setiamu itu Tuhan. Ajar kami untuk juga memberikan kasih kepada orang-orang sekitar kami ya Tuhan, agar mereka juga bisa merasakan kasih setiamu ya Tuhan kepada kami, dan juga percaya bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamat. Terima kasih Bapa, untuk 67 tahun umur seksi pemuda di GKPS, Engkau boleh berkarya, Engkau boleh mengasihi kami ya Tuhan, seksi pemuda ini. Engkau boleh memberikan harapan dan kepastian dalam masa depan kami ya Tuhan. Biarlah itu tetap ada di dalam kami dan memberikan semangat yang baru ya Tuhan, untuk menghadapi kondisi yang kami hadapi pada saat ini ya Tuhan, di mana peran kami sebenarnya sangat penting ya Tuhan. Layakan kami ya Tuhan, agar kami selalu bisa melayani Engkau ya Tuhan lebih lagi. Biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima yondoskan hita galanganta tangar hitama lobe hatani naibata nagabe onjolan bata laho manggalan. Aima tarsurat Bani 2 Musa 35 ayat 5. Patupu hanima mahun benima galangan hubani Jawa. Barang ise narosu urni iboban ma galangan hubani Jawa. Sonari yondoskon hitama galanganta.
Janah sanggah mardalan galangan mandoring mahita haleluya nomor 310 ayat sada tambah tolu. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskan galangan ta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simada hanami pakon haganop kulunami. Tarima kasih mah hatahono nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu iparorot jana ipasupasu hamdo kulunami. Malas tumangdo tunggu nami Tuhan. Halani ipasupat hamdo hanami lahu manggalahu manggalang sinyesan benang. Sonai uma asin Pakeon hama tongon intuhan marite kuryamu. Laho parohkon malas niuhur. Apa petambahol marite horjai kuryamu. Sonai adia hanami on Tuhan. Ajari hama hanami tong ase sigabe kuria nabuju nasisir kerja kono susur. Paondos maita tongon terima kasih ta hubani Tuhan marite naman dodingkon tonggo terima kasih hubani Tuhan. Ondos kon bani Jesus aganupan diriko ia doa sangapunku sadoka
Bapa nami na indah gori atas, saya napa pasing ma goranmu, saya roh ma rajonmu, saya saut ma rosuh ni uhurmu, ina gori tonga on, songon ina gori atas. Berehama banami sadarion hagoluhon hari-hari, sasapa ma dosa nami, songon pasanama nami, bani dosa nia soman, namar dosa do pakanami. Ulang halami bobai ham hubur padlajuan, palwaham mananami hubani pagogu. Hai hamdusi mara haraja kabun halugo apa sangapun sadukani dokani Loma hanima husab duniaon, ambilan kon hanima ma ambilan na, nama dear in bani sagala natinopa, jalo hita ma pasu-pasu bani Tuhan nai batata, ipaso-paso anja iparoro Tuhan nai bata mahita, isondang kon Tuhan nai bata nabohi hubata, jana ma hidup ma ni uhurni mangidahita. Idopakon Tuhan nai bata mabohi ni bata, janai pa sorap madamai ni bani tondui ta be. Amin. Shalom. Ora semua bata kadupan. Selamat Natal, selamat ulang tahun, nama posoma na pitu puluh tolu. Ono puluh pitu tine. Ya, selamat ulang tahun ma Barinda Siam, nama poso GKPS Bekasi. Selamat ulang tahun. Sonai homa nama poso, nama dihuti ibadahon, live streaming di rumah. Bisa apa hanami nasiam pun gereja ontene. Selamat hari Natal ma bani nasiamna madihuti live streaming di rumah. Sonai homa nama poso, selamat ulang tahun nama poso ma kubani nasiam. Bani panorangon aima ulang tahun nama poso sekalian pesta Natal tuntunan tene. Nah setiap tahun ya dongkon bani tanggal 26 na ihosehon bani pemuda GKPS Bekasi. Janah bani panorongon ya dongkon do homa game janah paima ilanjut hundita acara ta aima acara pemuda diar ase itutup kita melobe ibadah ta janah paima tutup kita riap jongjong mahita maka tahun selamat ulang tahun nama poso tolu hali janah horas tolu hali tene ya 2 tolu sada. Selamat ulang tahun nama poso. Selamat ulang tahun nama poso. Selamat ulang tahun nama poso. Horas horas horas. Ulang mai kai bagai tani.
ada Subani pembawa acara ini, si umur foto nama layan. Ya nampan orang. Tes. Oke, mana nih ya nama posonya? Mungkin yang masih di luar, teman-teman boleh masuk lagi ke dalam ya. Ya, untuk yang teman-teman yang masih duduk di belakang boleh majuan lagi. Bener banget. Diisi dulu bangku-bangku yang di depannya, biar terlihat banyak gitu. Terlihat juga cantiknya meskipun terlihat juga masker. Semangatnya. Yuk, betul. Teman-teman, nah, teman-teman semuanya boleh maju ke depan. Itu kursi kosong aja. Banyak banget di depan ya. Oke, boleh teman-teman maju. Yang masih PW, enaknya diapain ya kak? Dikelitikin. Ayo, nama poso. Yuk teman-teman yang di belakang boleh maju sedikit aja. Yuk. Ayo, maju. Oh, atau hitungan ketiga, kalau sampai masih di belakang, deal kasih persembahan lagu pujian. Oke, kakak pemusik siap ya, ready ya. Hitungan ketiga berarti sudah standby. Kawita, aku coba untuk maju ke tengah biar coba tahu siapa yang masih PW di posisi belakang. Siap ya? Oke, kita mulai hitung kak. Satu. Dua setengah. Kelihatan 2/4. Siap maju ke depan. Gak ada yang PW di belakang ya. Maju. Yuk, tetap jaga jarak tapi diisi dulu yang di depannya. Betul banget. 2/4. Ayo nama poso. Ya, dilihat lagi teman-teman, ada tanda jaga jaraknya setiap bangkunya. Jadi kalau nggak ada tandanya nggak boleh didudukin berarti. Tolong dilihat lagi ya. Oke, sudah maju semua, Kawita? Sudah semuanya. Oke, aku mau tes semangatnya dong. Ucapin selamat Natal tapi kita jawab sama-sama ya. Selamat Natal. Apa ya kak? Selamat Natal, nama Poso GKPS Bekasi. Siap ya? Selamat Natal untuk nama Poso GKPS Bekasi. Selamat Natal, nama Poso GKPS Bekasi. Belum semangat kayaknya ya Kak Sinti ya. Sekali lagi, selamat Natal nama Poso GKPS Bekasi. Selamat Natal nama Poso GKPS Bekasi. Oke, biasanya kalau biar lebih semangat ada jargonnya Kak Susi. Coba gimana Kawita jargon kita hari ini? Kita nggak boleh kalah semangat meskipun di masa pandemi yang seperti ini. Bukan berarti dengan masker kita ini kita nggak bisa nunjukin semangat Natal kita ya. Betul. Oke, jadi kalau misalnya aku bilang HUT nama Poso GKPS Bekasi, tunas nama Jenges, mantap. Tapi Oke, berarti bangkit berdiri Kawita. Ya. Mantap. Oke, semuanya boleh bangkit berdiri. Bangkit kita berdiri, bangkit siap, berdiri siap, bareng-bareng. Yuk, yang laki-laki abang-abang juga bangkit berdiri. Siap. Ayo, semuanya harus bergerak, harus semangat. Coba siap, sekali ya? lagi Kawita diulangin gimana? HUT nama Poso GKPS Bekasi, tunas nama Jenges, mantap. Oke. Pasti yang sering lihat TikTok ada ya guys. Iya. Yuk. Ya betul. Harus tunjukin ya semangatnya. Siap. HUT nama Poso GKPS Bekasi, tunas nama Jenges, mantap gitu. Aduh, kayaknya nggak semangat ya. Coba ya. Masih belajar Kawita nggak apa-apa. Sekali lagi Kawita coba. Iya, coba dilihat Kak Susi mungkin gerakannya ya. Oke, siap ya. Mau lihat Kak Susi kan?
Coba kasus biar teman-teman bisa lihat semangatnya ya. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Tunas nama Jenges. Mantap. Oke, sampai ke bawah. Mantap. Oke. Gitu, keren. Mantapnya ikutin Kawita berarti. Oke, saya lagi. Siap. HUT nama GKPS Bekasi. Tunas nama Jenges. Mantap. Oke. Boleh tepuk tangan? Iya. Oke. Sekarang teman-teman boleh duduk semuanya. Terima kasih untuk semangatnya. Nah. Untuk selanjutnya kami persilahkan untuk perwakilan PJ. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk maju ke depan. Untuk mengucapkan iya. 1-2 kata atau Untuk- lebih juga boleh tulang. Untuk nama Poso GKPS Bekasi. Tepuk tangan semuanya dong. Waktu dan tempat kami persilahkan. Itulah. Yang mana aja? Ya. Kita tunggu beberapa detik untuk supaya Owapeng ada bersama dengan kita. Ya, salam untuk kita semua. Ya, terima kasih. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah pesta ulang tahun nama Poso sudah berjalan dengan baik. Walaupun situasi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tapi ulang tahun nama Poso yang selalu dilaksanakan pada tanggal 26 Desember bisa berjalan dengan baik. Dan kami lihat kehadiran nama Poso pada saat ini di dalam situasi pandemi, saya lihat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Puji Tuhan, terima kasih, luar biasa untuk nama Poso GKPS Bekasi. Harapan kami ke depan, walaupun situasi dalam kondisi COVID-19, harapan kami PMJ, harapan Huria GKPS Bekasi untuk nama Poso tetap eksis, tetap semangat walaupun di dalam sesulit apapun, seperti yang khotbah disampaikan tadi oleh Nando. Mari kita terus menabur kasih dan kita tetap setiap pergumulan kehidupan kita cari dulu kerajaan Allah. Itu pesan tadi, ada 2 pesan penting yang disampaikan melalui khotbah kita pada malam hari ini yang begitu luar biasa. Mari kita implementasikan di dalam kehidupan kita ke depan, sehingga kita tidak pernah ragu dan tidak pernah bimbang di dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Terlebih untuk nama Poso, masa depan kita mari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti campur tangan. Inilah harapan kami, harapan kita semua. Nama Poso GKPS Bekasi tetap maju terus ke depan. Tuhan memberkati semua pemuda GKPS Bekasi. Terima kasih. Oke, boleh tepuk tangan untuk PHMJ kita. Oke, sekarang sebelum ke acara yang paling spesial, boleh diundang teman-teman semuanya bangkit berdiri. Karena kita udah hampir 10 bulan nggak ketemu Kak. Betul. Jadi kita mau sapa teman kanan kirinya Iya. dengan menyanyikan lagu Tuhan mengetuk hati. Oke. Jadi siap-siap nih, ada boru apa atau marga apa yang Mungkin disebutkan? kalau kayak gitu posnya masih duduk ya Kak? Oke, duduk, siap-siap yang dipanggil berdiri ya. Boleh duduk kembali teman-teman. Siap-siap.
tunggu suara Naposonya. Nama Poso GKP. Kurang kenceng deh kayaknya. Suaranya kedengeran. Masih belum kedengeran. Selanjutnya boleh kita Kawita. Selanjutnya untuk PHMJ kita ya. Kita mau dengar suara semangatnya ya teman-teman ya. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. PHMJ Tuhan mengetuk hatimu. PHMJ PHMJ Apa jawabmu? Tuhan mengetuk. Kami persilahkan PHMJ kami. Sudah terdengar belum ya teman-teman? Belum kayaknya ya Kak. Oke. Gus. Selanjutnya siap-siap apa Kak? Sinaga mungkin ya Kak ya. Siap. Tuhan mengetuk hatimu. Oh Sinaga. Tuhan mengetuk hatimu. Oh Sinaga. Oh Sinaga. Apa jawab? Siap-siap. Marga baru. Coba ya boy Sinaga dan Marga. Yang di rumah juga boleh ikut berdiri. Ya. Mana Sinaga? Ku jawab ya. Apa? Ku jawab ya. Ku jawab. Selanjutnya apa nih Kak Susi? Pembimbing kita Kak. Pembimbing kita. Oke siap. Tuhan mengetuk hatimu. Oh pembimbing. Tuhan mengetuk hatimu. Oh pembimbing. Oh pembimbing. Tuhan mengetuk. Silakan. Pembimbing kami. Kurang kenceng katanya Pak pembimbing kami. Sekali lagi. Oh luar biasa semangatnya teman-teman ya. Selanjutnya Kak, siap-siap. Apa nih Kak? Marga baru apa? Purba. Tuhan mengetuk. Purba sama Saragi kali ya Kak ya. Oh Purba. Tuhan mengetuk hatimu. Oh Saragi. Oh Purba Saragi. Tuhan mengetuk hatimu. Purba Saragi boleh berdiri mau lihat semangatnya. Mana kurang semangat? Lebih kencang. Siap-siap, siapa nih Kak? Biar lebih semangat lagi. Kita. Tuhan mengetuk hatimu. Oh BPH. Tuhan mengetuk hatimu. Oh BPH. Oh BPH. Apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Semuanya mana BPH? Nggak kedengeran loh. Bang, pengen denger Bang. Tanpa pemusik. Mana? Kurang kencang. Segini doang semangatnya. Sekali lagi. Untuk mengakhiri semuanya bangkit berdiri ya teman-teman ya. Tuhan mengetuk. Semuanya bangkit berdiri. Oh nama Poso. Tuhan mengetuk hatimu. Oh Poso. Oh nama Poso. Apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Tanpa musiknya Kak, mau denger semangatnya? Mana semangatnya? Kurang kencang. Sekali lagi. Yang di rumah juga ya semangatnya teman-teman Nggak ya. kedengeran. Apa? Iya. Ku jawab. Ya. Masih bangkit berdiri. Sekarang mau ke acara yang spesial. Yang paling pasti ditunggu-tunggu, Kak. ditunggu-tunggu semua nama Poso GKPS Bekasi. Wah, apa sih Kak Susi? Kami tuh juga nggak tahu. Tapi tunggu Kak, siapa tahu teman-teman pemuda ada yang tahu nggak hari ini kita ulang tahun yang keberapa sih? 65. Sebentar Kak, aku boleh nanya satu orang nggak ya? Siapa? Kawita, aku mau nanya dari... Hati-hati ya sama Kawita. Pengen tahu gitu ngetes, bener nggak sih nama Poso gitu kan? Coba tapi siapa coba lihat ke Kawita? belakang ya.
Aku mau coba dari Boru. Baru apa? Lupa deh. Boru Saragi yang depannya huruf M. Siapa? Ayo. Boru Saragi. Depannya M, belakangnya A. Yang merasa M dan A. Ayo siapa? Oke, langsung dijawab. Ulang tahun berapa sih teman kami? Oh, 67. Maria yang maksudnya. Betul. Yang ke-67. Oke, biar lebih meriah lagi kita mau angkat lagu pujian untuk ulang tahun Nama Poso GKPS Bekasi. Kita mau angkat lagu Happy Birthday. Wah, harus semangat ya, karena kita berulang tahun hari ini. Apa mana semuanya? Lebih semangat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oke, kita sambut kue ulang tahun kita yang ke-67. Selamat. Mana suaranya teman-teman? Akan doakan apa? Selamat sejahtera, sehat sentosa. selamat dan bahagia. Sekali lagi happy birthday, lebih semangat. Happy birthday to you. Lebih semangat. Happy birthday to you. Lebih semangat. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, saatnya kita mau Ngapain ya teman-teman ya? Kira-kira kue udah ada, lilin udah meniup nyala. lilin Kak. Yuk Oke. kita hitung bareng-bareng ya sampai ketiga ya teman-teman ya. Kak, kayaknya lebih enak. Oke, siap. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Happy birthday pemuda GKPS Bekasi. Ya, karena pandemi jadi begini ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, biar lebih semangat lagi teman-teman semuanya, kami persilahkan. Oke, teman-teman sebelumnya boleh duduk Boleh kembali. duduk, ya. Dan mungkin kita mau mendengarkan ucapan ulang tahun dari tulang pembimbing kita. Oke. Kita persilakan waktu dan tempat untuk tulang pembimbing kita. Kita tepuk tangan dulu untuk pembimbing kita. Tes. Shalom. Ya, puji Tuhan kalau kita masih tetap dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Selamat ulang tahun buat Nama Poso yang ke-67. Sebelumnya kami sebagai pembimbing mengucapkan terima kasih buat PHMJ yang tetap mendukung pemuda kita, penerus gereja kita, mengembangkan talenta-talenta yang ada di dalam diri mereka. Kalau saya tadi melihat begitu banyak potensi, begitu banyak kemampuan dalam hal menyanyi, memainkan musik, dalam hal multimedia, sesuatu yang belum pernah dipelajari mungkin, tapi dengan kondisi yang seperti ini memaksa, seolah-olah dipaksa dan ternyata hasilnya bagus. Juga potensi-potensi yang lain, ada yang bisa berkhotbah ya, mungkin nanti diteruskan, yang baca puisi. Tadi apa judulnya? Seutas Harapan ya.
Merajut Harapan. Puisinya sangat bagus sekali kata-katanya ya. Jadi kita semua nama Poso di sini kembangkanlah potensi yang ada di dalam diri kalian. Talenta yang ada di dalam diri kalian, karena saya percaya Tuhan memberikan kita masing-masing talenta. Cuman kita mungkin belum tahu atau belum menggali talenta apa. Mungkin talenta dalam bidang teknik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang usaha, kembangkan itu supaya masing-masing kita menunjukkan bahwa kita diberikan karunia, diberikan talenta oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Jangan cukup puas ya. Saya tadi juga ada ngelihat Sonya, seorang dokter ya. Jangan cukup jadi dokter umum, mungkin ada juga yang dokter gigi. Jangan cukup hanya di situ, kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Tapi jangan salah, jangan lupa kembali lagi ke gereja ini ya. Kita menggali potensi kita mengembangkan kemampuan diri kita, tapi kita tetap kembali ke sini, kita kembangkan juga gereja kita ini. Jadi itu mungkin pesan dari kami. Sekali lagi selamat ulang tahun. Usianya udah 67, kalau dilihat dari umur sudah lansia sebenarnya ya. Bukan nama Poso lagi, tapi tetap namanya nama Poso. Nama Poso itu identik dengan inovasi, identik dengan kreativitas. Ada MC-MC yang canggih, yang bisa menghidupkan suasana, itu juga satu talenta. Kembangkan. Kalau perlu belajar, ngambil sekolah MC. Jadi nanti bisa jadi MC yang terkenal, siapa tahu Tuhan punya rencana ya. Jadi itu yang saya mau bilang kepada kita semua, selamat ulang tahun, menjadi berkat walaupun kita ini adalah muda, tapi jangan orang menganggap kita remeh karena kita masih muda. Tapi apa yang ada di dalam kemampuan pikiran kita dan kemampuan talenta kita pakai sehingga orang bisa melihat walaupun kita masih muda, tapi kita tidak dianggap remeh. Mungkin itu aja dari kami. Tuhan memberkati. Ya, boleh tepuk tangan? Terima kasih untuk membimbing kami. Selanjutnya kita mau dengar suara sepatah dua kata dari BPH. Perwakilan BPH kita. Betul. Mungkin semuanya juga boleh nanti mau mengucapkan selamat Natal ya Bang ya. Silakan, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Kakak Wita dan juga Kakak Susi. Shalom bagi kita semua. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita sudah bisa berkebaktian dalam rangka Natal Tuntunan dan juga HUT Nama Poso yang ke-67. Harapannya untuk Nama Poso, GKPS Bekasi terkhususnya juga, kiranya kita semakin terus berinovasi, terus bekerja sama, dan mau memberikan untuk ke gereja. Sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh Bang Luther, apa yang sudah kita kasih dalam gereja. Kiranya kedepannya kita juga bisa semakin baik lagi, terus mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupannya juga, dan juga bisa menjadi contoh baik di dalam gereja maupun di rumah. Jadi selamat ulang tahun Nama Poso yang ke-67. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga terima kasih kepada semua petugas pada hari ini yang sudah membantu kami, Badan Pengurus Harian Nama Poso GKPS Bekasi, untuk bisa mensukseskan acara pada malam hari ini. Begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Inang yang hadir pada saat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya kita semua bisa semakin diberkati lagi di dalam pelayanan, dan juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah gereja maupun di luar gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih untuk BPH Nami. Iya, terima kasih ya teman-teman, boleh duduk kembali. Kuenya nanti kita dibagikan di luar aja ya Bang ya, karena kita
Kuenya Tidak boleh makan di dibawa. dalam gereja. Oke, biar makin semangat coba yel-yelnya lagi ya teman-teman ya. Siap-siap, bangkit berdiri, berdiri. Aduh, cepetan semangatnya, mana? Berdiri. Yuk, bangkit berdiri semua. Gak perlu kan berdirinya pakai yel-yel biar semangat. Kayaknya tanggung-tanggung kali mau berdiri, oke? Siap ya, HUT nama Poso GKPS Bekasi, Tunas nama Jenges. Mantap. Mana? Kalau gitu lupa kayaknya Kak Wita. Oke, sekali lagi habis itu dari laki-laki beda, dari perempuan beda. Oke? Bareng-bareng HUT nama Poso GKPS Bekasi, Tunas nama Jenges. Mantap. Oke, coba sekarang dari yang laki-laki. Kalau laki-laki nggak semangat berarti harus 10 kali ya yel-yelnya ya. Yuk. Oke, siap ya Bang Rizky ya, harus paling semangat ya, paling ujung. Oke, siap yang Dalahi ya. Oke, HUT nama Poso GKPS Bekasi. Nggak ada suaranya. Aduh, Dalahion. Suaranya hilang tiba-tiba. Sendong suarani, ada suarani Dalahi. Kak Wita yang sebelah sini juga ya. Oh ikutan iya, ya. lupa. Habisnya pandangan mata lihatnya yang ganteng ke sana terus Kak Wita Iya, gimana dong Kak Susi? yuk, sekali lagi yuk. Siap ya yang laki-laki ya. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Tunas nama Jenges. Ini mana ya suaranya? Mana suaranya? Oke, harus lebih semangat lagi ya. Siap, sekali lagi. 10 kali beneran nih ya. Maunya yang terakhir, tapi harus semangat. Siap ya. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Tunas nama Jenges. Mantap. Aduh. Oke, cuma segitu Kak mungkin semangat lagi. Oke, siap ya. Yang perempuan jangan kalah. Siap-siap perempuan. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Tunas nama Jenges. Mantap. Semangat nih nama Poso. Ijado Dalahion. Sing dong semangat nih. Coba Kak sekali lagi mungkin sekali lagi ya. ada Bang Benny di situ mungkin lebih semangat. Siap ya. Coba. Kalau sekali lagi enggak semangat berarti harus ada perwakilan maju ke depan sama yel. Oke? Siap. Dalahi. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Keren. Oke. Sekarang apa nih Kak? Mungkin teman-teman boleh duduk kembali. Iya. Oke, kita akan masuk ke acara yang ditunggu-tunggu juga sama teman-teman. Pasti banget karena ini. hampir sudah semuanya mengumpulkan kado. Kado, Kak. betul. Sekarang tiba waktunya untuk tukar kado, switch gift, gitu gak? Ya, iya. Oke, bener ya? Oke. Siap-siap ya nama Poso. Biar makin semangat, biar gak ngantuk teman-teman semuanya. Udah acara yang paling dinanti-nanti gak semangat pula. Gimana lah nanti kadonya? Buat aku lah nanti semuanya ya. Jangan Kak. Oke. Siap ya? Dari total ini ada 46 orang Kak yang mengumpulkan. 46, luar biasa. Yang mengumpulkan kadonya. Oke, nanti dipanggil berlima apa 6 ya Kak? 6 lah ya, 6. Oke, 6 orang maju ke depan, nanti akan ambil kocokan ya Kak? Ya. Kocokan udah siap ya kakak abang yang di belakang? Sudah pasti siap Sudah Kak. siap, oke. Siap-siap ya, yang dipanggil 6 orang pertama untuk ambil hadiahnya. Teman-teman yang di rumah boleh tetap stay ya, lihat hadiah yang bagus-bagus dari teman-teman pemuda semuanya. Oke, yang pertama siapa Kak? Oke, kita mau panggil Gaby Siregar. Oke, pemusik Nami boleh maju ke depan. Gaby Siregar. Yang kedua, Nova Sinaga. Musik. Yang ketiga, Kak Heriana Haloho. Yang keempat, Putri Sipayung. Yang kelima, Bang Luther. Yang berbaris keenam, ya. Putri Girsang. Silakan boleh maju ke depan. Ini untuk yang 6 pertama.
baris aja kakak yang cantik ya. Ya. Oke, ditunggu Boleh dijaga ya. jarak satu ubin mungkin. Oke. Ya. Oke, siapa lagi tadi yang belum? Gebi, Nova, Kak Heriana, Putri, Bang Luther, Satu dan lagi? Putri Girsang. Berarti Kak Oke. Heriana. Oke, mana Kak Heriana? Oke. Oke, mungkin Kak Heriana. Oke. Oke, artis kita ditunggu kakak yang cantik. Oke, baris. Oke, terima kasih kakak. Oke. Selanjutnya, Oke. Gimana kalau biar makin semangat yang di depan ini kita tes yel-yelnya dulu ya. Karena mereka kayaknya tegang banget gitu mau ngedapetin hadiahnya. Kelihatannya mukanya pucet banget kan dari tadi. Ini mau ngapain sih? Padahal mereka mau dapat hadiah tapi tegang-tegang semuanya. Oke, siap ya. Aku turun ke bawah, aku mau lihat semangatnya ya. Bang Luther, jangan kalah sama Daboru. Semangatnya harus kelihatan, Bang. Oke, Asetaridah Getunas nama jengesai, Bang. Oke, siap. Yang di depan, yel-yelnya harus lebih semangat. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Mantap. Bang Luther ini teman-teman yang di rumah sama yang ada di sini semangat gak ya kira-kira mereka? Oh, kurang Kak Wita, semangat katanya. karena yang paling ganteng cuma satu, gimana kalau di tengah aja, Bang? Oke, biar kelihatan ya, Bang, di tengah-tengah aja, Bang. Yuk, Biar Bang. kelihatan semangatnya, Bang. Oke. Tadi soalnya Abang ini semangat kali marambilan, harus semangat juga yel-yelnya. Oke, Bang. Siap-siap yang di depan. HUT nama Poso GKPS Bekasi. Wih, keren. Keren. Oke. Gimana biar sambil ditunggu, biar nggak makin nervous lagi. Kelihatannya nervous soalnya meskipun ditutupin masker. Oke. Gimana kalau misalnya mereka nyanyi aja ya Kak ya buat teman semua yang ada di sini ya, sama yang ada di rumah ya. Oke, teman-teman yang ada di sini, Abang Rian tolong kiringin ya Bang ya. Oke. Mereka kayaknya nyanyi lagu apa ya Kak? Nyanyi lagu Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, biar ada gerakannya ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong biar makin semangat teman-teman yang di depan. Siap-siap, Bang Rian udah ready ya musiknya ya. Bang Rian harus semangat juga Bang, biar yang di depan nyanyi semangat juga. Sama gerakannya yang pasti, oke? Siap ya, mana suaranya? Siap ya teman-teman? Belum semangat, siap ya teman-teman semuanya? Sekali lagi, mana Tunas nama Jenges ini? Siap teman-teman semuanya? Siap! Oke, kita mau angkat lagu pujian Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Mungkin teman-teman boleh sambil tepuk tangan ya, biar makin semangat teman-temannya. Yang di depan nggak boleh tepuk tangan, gerakannya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Oke, apa? Dan bukit Goyang ke bawah. goyang. Kalau belum ke bawah belum ya? Kasih. Harus sampai ke bawah ya goyangnya teman-teman ya. Sekali lagi Bang, biarpun gunung-gunung beranjak, soalnya belum kelihatan goyangannya. Sampai ke bawah ya. Apa? Dan ke bawah. Wih, keren goyangnya. Mana suaranya? Akan beranjak dan Tak akan apa? Oke, belum ke bawah. Mana goyangnya? Oke, demikianlah firman. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Sekali lagi. Tak akan beranjak. Tak akan apa? Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Gimana teman-teman, udah semangat belum? Ya, senaha doai. Seng dong semangat nih Nini. Jadi gimana dong? Oh mungkin next. Oke, kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman yang di depan. Oke, Kak Wita ternyata sudah ada Oke. kocokannya. Jadi
Kita siap Jangan mengambil. ditunjukkan lagi muka tegangnya, takutnya 10 lagu lagi kalian tampilkan, oke? Harus dilihatkan wajah cerianya. Oke. Siap, dari Kak Heriana dulu, setelah itu Kak Putri kuadrat. Nanti ya dilihatnya ya Kak. Oke, nanti Kita bareng-bareng lihatnya ya. bareng-bareng ya. Ini kadonya belum nyampe, ini Santa Clausnya mana ya? Kadonya mana? Ya, dicari-cari. Oke, semuanya sudah dapat? Oke, kalau sudah dapat kita mau buka bareng-bareng ya. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Ya, Kak Heriana nomor berapa? 43. Oke, 43. Coba abang-abang. Oke, 43. Kalau 43 Putri, Bang. 43, 40. Putri Girsang. Putri Sipayung. 14. Kayaknya hitungan 4 semua ya Kak. Iya, betul. 43, 40, 14. Bang Nando. 34. Gaby. 5. 30. Coba Oke. kita tunggu Santa Clausnya datang dulu ya. Mana ya Santa Claus? Teman-teman Oke. udah tunggu ya Kita hadiahnya. ulang lagi 3. 43. 43 Putri. 40. 14 Putri Sipayung. Bang Luther 34. Gaby 5. Nova 30. Oke. Abang-abang Santa Claus sudah siap? Oke. Kira-kira apa nih Kak yang didapat Kak? Wah, pasti penasaran banget ya kan? Kayak tahun-tahun sebelumnya kan hadiahnya bener-bener surprise banget ya. Wah banget bagi yang wah banget. Yang sebagiannya lagi lebih wah lagi. Kalau tahun kemarin Kak Heriana dapat apa Kak Heriana? Oh enggak ikut di sini. Oke. Kalau Putri tahun lalu Dapat handuk. Oke, Kak Putri lagi. Dapat masker. Oke. Padahal tahun lalu belum pandemi ya. Iya, tapi masker udah hoki. Hebat loh. Bang Luther? Bang Luther. Enggak ikut. Oke. Oke. Gaby tahun lalu. Jam dinding, jam tangan. Jam dinding. Jam dinding. Oke. Nova. Enggak ikut. Oh lupa. Oh lupa. Kalau Kak Wita tahun lalu dapat apa Kak Wita? Tahun lalu dapat apa ya? Lupa lagi. Dapat kejutan loh. Iya, dapat kejutan. Kalau Kak Susi hadiahnya kemarin apa? Kalau nggak salah inget dapat botol minum. Dapat botol minum. Wah. Semoga tahun ini yang belum dapat tahun lalu dapatnya yang wah, yang bagus ya. Sekalipun nggak bagus atau sekalipun kurang bagus tetap disyukuri ya teman-teman. Mana nih Abang Santa Claus kami? Ayo Bang. Oke, Kak, aku sambil panggilin yang selanjutnya ya, sambil dapat hadiahnya ya. Untuk yang aku panggil langsung ke belakangnya aja ya. Siap-siap. Selanjutnya Hana. Oh, apa? Gureti boleh maju ke depan. Rianda Manik, Theo Benaya. Oke, sambil dipanggil aku membagikan hadiah ya. 43. Oke, 40. 44. Nggak ada ya? Nggak ada Bang. 45. Mohon maaf Santa Claus ya. Sorry. Gitu ya. 14. 30. 35 ya tadi? 34. Oke, nomor 30.
34. Nomor 5 dan nomor 14. Yang terakhir ya. Dibuka aja sekali. Oke, ditunggu Gaby ya. Setelah itu kita mau tahu Nomor isinya 5 dan apa nomor ya. 14. Oke. Ini di bukunya agak lebih semangat ya teman-teman ya. Oke, siap ya? Hitungan ketiga langsung dibuka. 1, dibukanya langsung cepet ya. Biar semangat kasih nunjukin hadiahnya. 1, 2, 3. Wah, ini yang 6 orang pertama hadiahnya apa ya teman-teman ya? Oke, dapat hadiahnya apa tuh? Wah, Bang Luther dapat kara, santan ya Bang? Oh iya, buat masak kue Bang kayaknya. Oke, udah? Siap? Udah ya? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang di depan dong. Terima kasih tadi untuk yel-yel, semuanya boleh duduk kembali. Oke, karena waktu kita singkat teman-teman semuanya dan teman-teman yang ada di rumah, sekarang yang dipanggil teman-teman satu persatu boleh ke Susi, setelah itu ke Abang Santa Claus yang ada di belakang ya. Oke, selanjutnya Greta Getty, Susi Rian Damanik, Theo Benaya, Andre Purba, Gideon Purba, Mantower Siman, Teresia Valentina, Brian Saragi, boleh langsung ambil Egina Saragi, Aulia Saragi, boleh langsung ke belakang ya, ambil hadiahnya di Abang Santa Claus. Bella Sinaga, Angel Sinaga, Stephanie Sinaga, Cici Sinaga, Putri Sinaga, Rahel Karmelista, Daniel Joni Purba, Ruth Marta Diana Purba, Carlino Haloho, Richard Haloho, Andre Saragi, Edric Saragi, Kak Rose Sidauruk, Maria Yosefin, Rizka Saragi, Reynaldo Sapta, Arnold Kagirsang, Meli Manik, Susi Simaibang, Iwan Barneval, Kak Ira Sinaga, John Tohonan Purba, Brian Osvaldo, dan yang terakhir Bang Fernando. Berakhir pula untuk acara Natal Pemuda GKPS Bekasi. Selamat Natal teman-teman yang ada di rumah. Selamat HUT Pemuda GKPS Bekasi. Sampai berjumpa kembali. Shalom teman-teman semuanya. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Feliz Navidad. Feliz Navidad teman-teman. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Iya. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
sangapkon gorangmu. Nasyam hasoman haganup na posoi marsadama ibagas Jesusi ambukon hama uhurmu nalek lukin tetap bujur maham manjalo Jesusi gebuai pe paru tolong narobamu tetap bujur mahal manjalo Jesusi malas mauhur tain domaroh Jesusi lau baluakon hai hitama hape tunas nama jenges baguna togu age pero logo bali sayuru pihak hanabion kanup na posori marsada uhur ibagas Jesusi lama korjahon kita buin may batara somangki ikadon saksi Kristusi nasyam hasoman haganum na posoi marsadama ibagas Jesusi ambukon hama nalek luki tetap bujur mahal manjalo